Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Matnul Ghayah wa Takrib Al-Imam Al-Faqih Al-Qadi Abi Suja Ahmad bin Husain Al-Isfahani As-Safi'i Al-Ash'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina, wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadhara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati
Para bapak, para ibu, jamaah rutin pengajian kitab Madul Ghoyah wa Takrib setiap hari Selasa ba'da maghrib di Musola Darut Taqwa Indro Kebomas Gresik Jawa Timur. Mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala, diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, halaman 347. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal. Wa idza dafa'alan nalikane nguwehno, nalikane menyerahkan ila rajulin marang wong lanang siji, ardhon ing bumi utawa ardhon ing tanah, liyasra'aha krana supaya nanduri sapa rajul ing bumi, wasyarata lan janji utawa netepake utawa mensyaratkan sapa wong lahu marang rajul juz'an ing bagian makluman kang kinaweruhan min roiha bayane saking patemone utawa penghasilane bumi, lam yajuz mongko ora wenang, tidak diperbolehkan. Wa in akrahu lan lamun nyewakno sapa syaksun utawa wong iyaha ing bumi bidhahabin kelawan emas au fiddatin utawa perak au syarata utawa janji sapa wong lahu marang rajul ta'aman ing panganan makluman kang kinaweruhan fi zimmatihi ing dalem semayane wong, jaza moko wenang maka boleh. Para hadirin rahimakumullah, niki tentang akad muzaraah, akad mukhabarah terkait dengan pertanian, persawahan, ladang, kebun, hutan dan sebagainya. Di situ dikatakan ya, wa idza dafa'a ila rajulin ardhon, kalau orang itu menyerahkan pengurusan tanah kepada orang lain agar supaya liyasra'aha, menanduri, menyirami, menjaga, merawat dan sebagainya, maka itu hukumnya boleh atau wenang. Akad muzaraah, akad mukhabarah niki hampir sama, hampir mirip Pak. Cuma yang beda nanti saya jelaskan. Mukhabarah niku dari kata khabara, artinya menumbuhkan, atau kharaja hasil keluaran atau output, baroh menanggung. Jadi bisa dari kata khabara, bisa dua kata yang disatukan ya, kharaja dan baroh. Nah, kata muzaraah niku dari kata zaraah ya. Sedangkan mukhabarah para hadirin ya, mukhabarah itu perbedaan dengan muzaraah ngeten. Kalau akad mukhabarah muzaraah itu memang bagian saking akad syirkah, kerjasama. Kalau akad mukhabarah niku adalah kerjasama pertanian, kerjasama ladang sawah, kebun atau tambak sekalipun antara pemilik tanah atau ardhul malik dengan penggarap tanah atau amil ya, atau muzari'. Itu kemudian kerjasama, hasilnya dibagi
sesuai dengan kesepakatan. Ya, ini adalah konsep muzaraah. Mukhabarah. Sedangkan muzaraah niku hampir sama dengan mukhabarah, cuma bedanya ngeten. Kalau mukhabarah niku benihnya, modalnya itu saking penggarap. Kalau muzaraah benihnya, modalnya saking pemilik tanah. Itu perbedaannya. Sampai duwe tambak kerjasama kali tiang lindung, benih dari penggarap, dari sing garap tambak, maka itu namanya muzaraah. Sampai duwe sawah, ya, dan benih dari sampeyan kongkon garap wong liya, maka itu akad mukhabarah. Itu bedanya. Cuma sama-sama dua akad ini terkait dengan pertanian. Dan yang kedua, ya, ada ardhun malik, pemilik tanah, ada muzari, penggarap tanah. Yang ketiga itu bagi hasil dengan disepakati bersama. Niki Pak, ya. Nah, muzar'an niki benih dari pemilik lahan, ya. Modalnya dari pemilik lahan, benihnya saking pemilik lahan, pupuknya saking pemilik lahan. Maka yang garap, yang muzari atau amil cuma ngerjakno mawon, niki muzaraah. Jadi dibagi, Pak. Nggih. Sabenere ngeten iki sampun wonten ten desa rumiyin, wong tuwa-tuwa rumiyin pun wonten. Tapi gak ngerti lek iku akad dalam Islam. Sabenere nggih. Cuma gak ono napa ijab qabul. Pokoke garapen lek hasilnya sampean pek sakmene lek ngono nggih. Lah niki lek dikelola secara akad jadi ibadah, Pak. Sak srit mawon. Sak srit mawon dadi ibadah, nggih. Kemudian para hadirin rahimakumullah, kalau kita berakad dengan cara mukhabarah atau muzaraah, hati-hati Pak. Sebab niki sampun dielingno kali Imam Ibnu Rus Al-Maliki rahimahullah, sing wafat tahun 1198 Masehi di Maroko, dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Hati-hati wong sing akad syirkah pertanian, syirkah pertambangan, syirkah perladangan kebun dan sebagainya. Hati-hati dengan konsep yang fasidah. Napa fasidah niku? Konsep kerjasama yang hasilnya merusak. Hasilnya merusak. Sing garap nyolong misalnya, sing duwe tanah wis gak tahu, wis gak garus garap-garapan dan sebagainya, harus Pak diketahui bersama. Yang diharapkan beliau adalah akad muzaraah atau mukhabarah yang sahihah, yang benar sesuai dengan aturan agama. Nah, kedua akad niki hukumnya adalah zaizatun atau boleh. Bahkan yang sewu ketika diniati ibadah Pak, niku bisa hukumnya sunnah. Sebab niku termasuk konsep ta'awun, tolong menolong. Jenengan gak ada dulur, gak ada misanan nang desa, sampean duwe sawah, duwe lahan gak terpakai, wis cak garapen tanah iku cak sakar sampeyan, akad dan sebagainya, maka itu termasuk ta'awun, tolong menolong, maka menjadi ibadah, jadi sedekah jariyah panjenengan. Nanti saya sebutkan mengapa doa makan ono kalimat barik lana rozak tanah wakina adzabannar. Niki pun dioncei Pak kali ulama salaf kalimat niki. Nggih. Lek kelompok sebelah gak gelem ke donga iki jarene dhaif. Tapi sepakat para ulama ahlu sunnah wal jamaah, termasuk Imam Ibnu Hajar al Asqalani
Imam Al-Baghawi, Imam An-Nawawi, Imam As-Suyuti, Hajar Al-Haytami dan sebagainya boleh menggunakan doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ojo ngereken mereka mengatakan dhaif jaremu dhaif, jari kita tidak. Ngoten nggih? Para hadirin rahimakumullah. Nah, syarat mukhabarah atau muzaraah niku ten fikih mazhab Syafi'i wonten 7 syarat. Napa siji? Dua pihak yang bersyirkah atau bersekutu, bermitra itu harus baligh dan berakal. Ya, baligh dan berakal. Lho terus pundi sing duwe tanah niki bapak ibuke mati, sik durung baligh. Ana wong pengen garap sawahe terus pundi, Pak? Maka anak itu menunjuk saudaranya, tetangganya, wong sing dipercaya untuk mewakili kuasa. Paham nggih? Mewakili kuasa. Yang kedua, yang kerjasama akad muzaraah dan mukhabarah itu bukan orang murtad. Ya. Yang ketiga, benih yang ditanam, mbah iku benih secara mukhabarah dari pemilik lahan atau benih secara muzaraah dari penggarap, harus jelas benihnya. Nggih. Sampeyan takoki sing garap, Cak, nggih benih apa, Cak? Bibit apa, Cak? Sampeyan jelaskan, sampeyan tanyakan betul-betul sing diomongno kali sing ditandur niku sami mereke, sami jenise, sami kualitase, sami jumlahe. Sebab ini harus transparan dua pihak. Lek gak ngono, Pak, peringatan imam tadi Ibnu Rus mengatakan bisa terjadi muzaraah fasidah, merusak. Antara contoh benih dengan ditandur gak sama. Niki hadirin, sing didudokno benih yang berkualitas nang ngarepe wong duwe lahan, ditandur benih second. Nah, ini fasidah, Pak. Ya, merusak. Yang keempat apa? Batasan lahan yang digarap harus jelas. Ojo sampai merambah no tanggane, Pak. Harus jelas, Cak, iki tanahku sampean garap batese iki. Ngoten. Kudu ditudokno, Pak. Jangan sampai tanah 1 senti milik orang lain yang bukan hak kita, bukan milik kita, itu kita masuki. Kemudian yang kelima, pembagian hasil atau nisbah harus jelas. Harus jelas nisbahnya bagi hasilnya. Dan ini kudu disepakati di awal sebelum terjadi kesepakatan, ya, di awal baru disepakati. Kemudian nomor 6, lama waktu akad ditentukan di awal. Yud dihitung panennya biasanya pirang ulan, ya, dan sebagainya. Yang terakhir, peralatan dibebankan kepada pemilik lahan atau sesuai dengan akad yang sepakati atau diterima oleh dua belah pihak. Pitu niki coba sampean saring-saring. Lek wong biyen, Pak, wis dilakoni niki, nggih ta? Lek bibit adi niku pasti eruh kabeh wong garap bareng-bareng. Saniki mboten hati-hati, Pak. Kadang wong kota tuku tananan desa, digarap wong liya. Nang WA dipoto cekrik benih unggul. Wah, percaya, Pak. Mantap, Mbok, gitu kan? Percaya. Baru tandur beda. Niki. Jenengan lek duwe sawan, duwe tanah yang mau digarap wong liya, sampean kudu merono, Pak. Niki syarat niki. Syarat tadi nggih, kudu ndelok lahane, dudukno batese dan sebagainya. Jangan sampai ya enggak ro lahane, enggak ro benihe, sing digarap apa gak ngerti. Sing digarap napa misale padi, sampai gak roh sing difoto tek wong liya wae, tomat. Singkong tek wong liya, Pak. Terus panen padi pirang kuintal
sampean dikirimi tomat ambek pohon. Yo ae ngono karo pane. Niki para hadirin rahimakumullah. Kalau enggak ada tanah yang saya buat status binikmah, nggak saking moro sepah niku ten daerah Kedamaian dan daerah Kedamaian apa Turirejo mriku. Niku sekitar nggih ya ana wah niku digarap yang lintu. Kalau akate Pak. Nggih, sampeyan iki diakat wis digarap nopo terserah panjenengan. Benih saking kula nggih muzaraah. Nggih, oke. Pun kesepakatan. Ya berhubung orang nggak punya ngapunten akhirnya setelah sepakat oke, kita terima keduanya, tapi saya bilang cak wis ngene ae hasilnya sampean gawa kabeh sing penting tanah digarap, tanah dikelola, tidak mati, ihyaul ardi niate wis sampeyan sing penting bayar pajak tanah ngoten nggih. Oh alhamdulillah digarap wong nggih alhamdulillah nggih. Para hadirin rahimakumullah. Ya yang dilarang apa ketika sampean lam yajuz cara kita nggih. Lam yajuz gak boleh atau dilarang. Sampean perjanjiannya itu ditetapkan sejumlah hasil tertentu. Sadurunge wis ini wis kene Cak. Sampean 70, aku 30. Durung apa-apa lho wis ngono. Iki gak boleh. Harus dianalisa. Oh iki sakmene, oke. Kok dibagi hasil ngenteni hasilnya. Cuma dikira-kira mawon nggih. Yang kedua, apa larangannya? Hanya dihitung lahan yang produktif. Ya, sing gak produktif gak dihitung. Padahal iku dikerjano mbek penggarap, Pak. Cuma gak hasil. Sing dihitung sing hasil mawon mboten, harus dihitung bareng-bareng. Kau saja iku gak hasil. Iki yang dihitung, hati-hati. Peringatan Imam tadi nggih, Imam Ibnu Rus konsep muzaraah atau mukhabarah fasidah. Yang ketiga, penyerahan tanah yang dengan syarat aku menjadi milik akan jadi miliknya, nggak boleh. Gue iki tak garap gue surate letter C. Oh tak garap wonge nang kota nang Gresik nang Indra wonge. Golek wis tak garap tak rubah titik kok dadi petok D. Wah. Gue petok D tak rubah mana jadi melok PTSL. Wong kono gak ngerti pokoke sapa sing ngajono digarap, Pak. Akhirnya muncul jenenge sing garap. Kok gak ngeluh sampean. Kan gitu. Nggih. Kemudian yang keempat, hasil panen harus dibayar oleh salah satu pihak, ya. Ini harus yang itu di luar apa? Di luar maksudnya hasil oleh sakmene sampean ngeten wis tak pek kabeh iku lho ana sepeda motor sampean pek gantine mboten angsal. Tidak boleh. Harus dibagi sesuai kesepakatan. Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Kenapa Islam fikih dan konsep muamalah niki ada yang membolehkan dan mensunahkan? Sebab konsep kerjasama pertanian niki itu agar lahan-lahan itu tidak terjadi kemubadziran. Ya, gak mubadzir. Tanah kosong di pedesaan digarap wong liya, saling menguntungkan. Nggih. Lah, ketika panjenengan akad, Pak, maka 4 rukun harus dilakukan. Siji, pemilik tanah wonten. Yang kedua, penggarap tanah nggih wonten. Yang ketiga, objeknya wonten. Objeknya ada. Oh sampean garapno wong liya cak aku tanah Kediri. Niki alamate desa, RT dusun niki gak ditentokno, Pak. Gambare ngeten niki fotone. Mah tiba mrono tutuk nggone, wah iki tanahe juragan digarap dadakno teke wong liya. Apa gak gak bahaya ta niki. Harus dilihat keduanya. Niki yang keempat sigot ijab qabul salaman.
Lho kenapa kok salaman? Niki lho Pak, niki penting niki, mengikat antara dua hati, antara din saling meridhoi. Ki eling ngecak, ayo padha-padha golek ridhone Gusti Allah. Niki penting sangat dalam akad, nggih. Lah kemudian setelah terjadi akad rukun terpenuhi, maka antara pemilik lahan dengan penggarapnya atau amilnya bertanggung jawab bersama-sama. Ya, gak dicul lah. Ya delok sak dalanan mampir, oh ditanduri lombok, alhamdulillah, disawah. Tidak terjadi fasidah atau kerusakan. Nggih. PBB pajak itu beban siapa? Nah niki baik konsep muzaroah atau konsep mukhabarah niku pajak PBB lahan dibayar pemilik tanah. Kecuali ada sepakatan, kata sekonten kula wau nggih, ada kesepakatan. Nggih. Kemudian keduanya berhak mendapat bagian nisbah yang telah ditetapkan sebelumnya, kecuali terjadi gagal panen. Terus pun gagal panen, maka harus dihitung atau dibebankan kedua pihak. Ya, niki ono sing gagal panen melayu wong e, Pak. Ya, niki dibicarakan baik-baik, ono uzur, oh sing garap loro, sing garap mati atau sebagainya, atau ono musibah, tanah longsor, banjir dan sebagainya. Yeah. Oleh karena itu para hadirin, muassis Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah sing wafat tahun 1947 Masehi ditebuhi ireng niku dawuh. Waktu itu Pak, waktu zaman Londo petang puluhan, beliau dawuh, sapa duwe tanah kosong, sawah-sawah, ladang, kebun, garapen. Ya, kudu digarap kata beliau, ya. Sebab itu sarana muamalah, sarana ibadah, sarana sedekah, produktivitas ya ditanduri. Beliau mengatakan terserah gai akad musakoh monggo, gai akad mukhabarah monggo, gai akad muzaraah nggih monggo, terserah, atau akad jialah monggo, sesuai kesepakatan nggih. Sebab napa Pak? Niku konsep ta'awun pasti nglibatno wong liya. Sing gak duwe lahan, melok garap lahane wong liya, dadi pekerjaan, ngewangi ekonomi keluargane. Niki konsep ta'awun, konsep tolong menolong, nggih. Menghidupi lahan agar apa? Memberkahi masyarakat. Ya sarana ibadah, sarana takarrub, sarana keberkahan. Niku dawuh Mbah Hasyim Asy'ari. Makanya Mbah Hasyim dawuh Pak, nggih. Mbah Hasyim sangat hormat, sangat ta'zim, memuliakan orang-orang petani. Bahkan Mbah Hasyim dawuh, petani adalah pahlawan dan penolong negeri. Hormati para petani. Mbah Hasyim niku nggih petani, Pak. Beliau punya lahan banyak hektaran. Setiap habis subuh sebelum ngaji, kata informasi dari guru-guru kita, beliau ke sawah, njegur sawah, melok macul, melok nandur, melok gotong gabah. Niku Mbah Hasyim Asy'ari ulama gede. Nggih, nyambut gawe, Pak. Sakniki mboten nyun sewu nggih. Kata ustad kiai-kiai mboten purun nyambut gawe, jagakno undangan ceramah tok. Bahasa mboten ngoten para hadirin. Bahkan Mbah Maimun Jubair dawuh, sapa sing jegur dakwah, dadi kiai, dadi ustad atau apapun nyambut gawe ya. Apa cegak tamak. Kenapa tamak? Siji, jagakno wong liya cek diakoni, nomor loro jagakno amplop. Niki terus Mbah Maimun Jubair tamak, nggih. Nyambut gawe, nggih. Niku kewajiban. Para hadirin rahimakumullah. Nggih, Mbah Hasyim dawuh malih,
niku termasuk ibadah memakmurkan bumi, kata Mbah Hasyim, sumber kemandirian, sumber dakwah, dan juga sumber perlawanan terhadap penjajah waktu niku. Niki jadi fatwa Mbah Hasyim Asy'ari ngeten. Bertani adalah ibadah. Nikilah pentingnya membangun pertanian, kata beliau, agar nopo Indonesia mandiri, Indonesia maju, NKRI sejahtera. Maka beliau berani mengatakan bahwa petani adalah pahlawan bangsa, petani adalah penolong negeri yang harus dihormati, diperhatikan, dan dihidupi oleh negara. Niki Pak Karno sebelum Agustus 45 sowan datang Mbah Hasyim Asy'ari. Terus pundi konsep negara niki kali para ulama sepuh waktu itu. Mbah Hasyim menyodorkan kitab yang namanya kitab Adabud Dunya Waddin, karangannya Al-Imam Abu Hasan Al-Mawardi Al-Baghdadi rahimahullah, sing wafat tahun 1058 Masehi di Baghdad, Irak. Mbah Hasyim mengatakan untuk membangun negara maka perlu 6 syarat dari konsep ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siji adalah agama harus ditaati terlebih dahulu, muncul konsep ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pemerintah harus kuat, berpengaruh dan wibawa agar aturan itu berjalan. Yang ketiga, keadilan harus merata. Yang keempat, ketentraman, ketertiban, keamanan harus terjamin. Yang keenam, kesuburan tanah harus kekal abadi di negara. Artinya pertanian itu wajib dilestarikan, dijaga, dikembangkan oleh negara. Yang ketujuh, warisan dan cita-cita luhur bangsa, leluhur sesepuh bangsa negara harus dilestarikan dan diperhatikan. 6 ini diikuti oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Oh, ternyata salah satu konsep membangun negara ini adalah dari kitab-kitab para ulama. Paham nggih? Kitab para ulama. Para hadirin rahimakumullah. Dan pertanian itu ternyata sarana sedekah, Pak. Sarana sedekah jariyah yang tak akan pudar, tak akan hilang. Meskipun pengelolanya, penggarapnya, pemiliknya itu sudah berada di alam kuburnya. Wonten hadis Nabi ngeten. Riwayat saking sahabat Jabir bin Abdul Al-Ansari radhiyallahu anhu sing wafat tahun 697 Masehi di Baqi Madinah. Niki hadis sahih Imam Bukhari rahimahullah, Imam Muslim rahimahullah. Fala yahrisul muslimu ghursan fayakula minhu insanun wala dabbatun wala tairun illa kana lahu shadaqatan ila yaumil qiyamah. Sahih hadisnya. Ya, tidaklah seorang muslim Pak, ini hadisnya per orang itu hitungannya. Tidaklah satu orang muslim menanam tanaman, kemudian baik manusia, baik hewan melata ataupun burung memakan hasilnya, melainkan baginya adalah sedekah jariyah sampai hari kiamat tiba. Subhanallah. Ayo dihitung ganjaran wir nduk-nduk ambek wong ngoten niku Pak akeh endi. Jelas jaminane niki ayo. Jelas jaminane niki. Nggih. Niki sedekah jariyah ya. Nah, ini landasan oleh Mbah Hasyim Asy'ari sebagai landasan spiritual, landasan motivasi, landasan napa namine teologi, landasan produktivitas kebangsaan, bahwasanya
pertanian harus dilindungi, pertanian harus dikembangkan, petani harus sejahtera, Pak. Sebab itu adalah sarana profesi yang menimbulkan atau menyebabkan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab petaninya niku memakmurkan bumi perintah Gusti Allah. Uten. Nggih. Lah niki termasuk dekat jariah, nggih, amalan mulia. Ya, meskipun nyun sewu, Pak, pemilik, penggarap dan sebagainya wis mati, terus hidup dan menghidupi kubur dan akhiratnya dengan amal sedekah tadi. Jadi ini apa? Jadi bertani itu wujud ikhtiar yang mulia, sebab termasuk perintah Allah memakmurkan bumi, ya. Dan juga merawat jagat, juga apa? Membangun peradaban yang mandiri. Wis talah kata Mbah Hasyim Asy'ari, lek bangsa negara ninggal pertanian tidak akan sejahtera sampai kapanpun. Paham nggih? Para hadirin rahimakumullah, ya. Imam Nawawi dawuh, Pak, dan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ya, bahwa pertanian, sektor petani, bertani, kebun sawah dan sebagainya adalah salah satu sektor pekerjaan yang unggul, sektor pekerjaan yang berkah dunia sampai akhiratnya. Imam Nawawi nih Pak sing dawuh. Kenapa? Kata beliau, sebab sesuai hadis tadi, Pak, hadis tadi yang sahih, petani itu terus nek ikhlas nggih mendapat pahala yang mengalir, sedekah jariah produktif dunia akhiratnya. Yang kedua, sebab memiliki manfaat yang sangat luas untuk masyarakatnya. Dan yang ketiga adalah bentuk ikhtiar perintah memakmurkan buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wonten malih pekerjaan perniagaan, dagang, pekerjaan pertukangan tangan, dan juga bercocok tanam. Ini termasuk pekerjaan yang unggul di dalam Islam. Para hadirin rahimakumullah, inilah alasan mengapa kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Walaupun ada doa lainnya lebih sahih, tapi para ulama ngoncek ingatan niki mulai tadi nggih dionceki, maka memilih doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mengapa barik lana? Sebab itu memberkahi kami sinten, mulai dari pemilik lahan, mulai dari penggarap lahan, mulai sing manen, mulai sing ngumpulno, mulai sing nyelep, mulai sing ngangkut sampai sing dodolan. Satu rangkaian ibadah ya le ikhlas niku angsal donga keberkahan dari wong-wong sing mangan, Pak. Makanya termasuk minumannya mereknya Barik Lana. Wis donga dhisik durung ngombe ya. Niki ini alasan. Loh, donga Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Jari sebelah niku hadis dhaif, bahkan palsu, naudzubillah. Nggih. Lek sampean ngarani dhaif monggo. Tapi hadis niki wonten dalam kitab nggih, kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Azkar Nawawiyah, karangannya Imam Nawawi rahimahullah, sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawasuriah. Hadis niki donga tadi itu termaktub dalam kitab riwayat Imam Ibnu Sunni rahimahullah, sing wafat tahun 974 Masehi di Baghdad. Ya, beliau adalah ulama salaf, pelopor kitab, nyusun kitab khusus donga-donga yang berasal dari hadis-hadis Kanjeng Nabi. Beliau pelopornya, Pak.
Imam Ibnu Sunni rahimahullah. Beliau murid dari Imam An-Nasai rahimahullah sing wafat tahun 915 Masehi di Mekah. Juga wonten dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh karangannya Imam Ibnu Athir rahimahullah sing wafat tahun 1233 Masehi di Mosul, Irak dan sebagainya. Nah, wis ana dasare, ana kitabe, ana riwayate. Dan para ulama kita lebih memilih doa ini sebab mewakili keberkahan kita semua sampai keselamatan azab dari neraka. Berarti kita mendoakan mereka, Pak, sing nyocok tanam, sing nandur, sing panen dan sak pituruté niku termasuk barik lana, berkahi kami ya Allah. Beri kami rezeki dan jauhkan kami dari azab neraka. Dungo sakmono akene, Pak, sampean dongakno. Kalau tanglet lek mangan eling donga ta, Pak? Bu. Kosong. Sampe eling donga iku ta? Bismillahirrahmanirrahim sampean ngomong donga. Yo tolong nggih, niki pesene Mbah Hasyim nggih, bahwa lek mangan eling petani nggih, eling sing garap, eling mereka ibadah memakmurkan buminya Allah, maka sertakan doamu untuk mereka dengan doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sing mati razaqtana, rezeki nang kuburane dan seterusnya. Subhanallah, tafsir yang luar biasa. Para hadirin rahimakumullah. Hadis tadi sahih itu oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1449 Masehi di Kairo, Mesir. Dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau dawuh bahwa hadis itu adalah hadis yang bercocok tanam, yang bertani, yang nandur pohon-pohonan, tanaman itu hasilnya dipastikan sedekah jariyah. Kata beliau, sedekah jariyah. Bahkan meskipun pohon tadi berpindah tangan, berpindah kepemilikan, sing nandur tetap oleh sedekah jariyah. Nggih, sami nggih. Niki sami hukum niki misalnya musala niki wakafe wong akeh dirubuno diganti anyar. Eling hadis ini bahwa sing nandur tetap oleh sedekah jariyah. Ojo ya, ojo lali sing nandur masuk ganti bangunan, Pak, tapi sing nandur tetap oleh sedekah jariyah. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Jadi beliau mengatakan an ajra dzalika yastamiru ma damal ghursu au zar'u ma'kulan minhu. Nggih. Pahalanya tetap ada loh. Pahalanya tetap ada selama tanaman itu masih menghasilkan manfaat untuk orang lain atau dimakan oleh orang lain, dimakan oleh burung-burung, dimakan atau berteduh di bawah pohon tersebut, maka kita dapat sedekah jariyah, Pak. Subhanallah. Kalau mikir dane yo wong nandur wit gede-gede sakniki niku digawe wong ngiyup, niku sedekah jariyah tetap mengalir kepada yang nandur. Bayangkan, Mbak, wis mati sik oleh sedekah gara-gara wit kayak ngiyup wong liya. Niki ibadah yang sering disepelekan kita. Rata-rata ning sewu nggih, wirid, salat, maca Quran, zikir, doa akeh-akeh misale, tapi lupa dengan ibadah muamalah yang banyak menghasilkan sedekah jariyah walaupun kita sudah mati di kalang tanah. Paham nggih? Niki jadi konsep niki luar biasa dalam Islam. Kalau betul-betul kita mampu dan mau melakukan. Entek. Nggih, mugi-mugi manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.